Salam Bapak Ibu saudara yang kasih. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah persekutuan kita pada saat ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita mengangkat satu pujian kita kepada Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, Yesus. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Amin. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, kau ajaib, kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil. Amin, haleluya. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Tak ada yang mustahil. Tak ada yang. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Pengharapan kami hidup di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan semua indah. Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, kau ajaib Tuhan. Benar Tuhan, kau bertata atas kami Tuhan. Kau bertata di tempat ini, di tempat di mana Engkau mengurapi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Tak ada yang mustahil. Haleluya. Benar Tuhan, terima kasih. Ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, haleluya, kesesakanku. Kau sumber, amin. Kita katakan terus kepada Tuhan Yesus kita, tak ada yang mustahil. Haleluya. Semua terjadi oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Semua terjadi atas kami umat-umat yang mengasihi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sumber, haleluya. Tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin Tuhan. Ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku.
Kau sumber kekuatanku, tak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Benar Tuhan, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku, tak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Amin. Terima kasih. Amin. Kerjakan terus Tuhan rencana-Mu bagi umat-umat-Mu di hari-hari ini. Haleluya. Kesesakanku, Kau sumber kekuatanku, Kau sumber, Kau sumber, Kau sumber, Kau sumber, Kau sumber, Kau sumber kekuatanku, kekuatanku. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau sumber segalanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa, kami bersyukur tinggal di dalam Kristus Tuhan. Kami bersyukur mengenal Engkau. Kami boleh tinggal percaya di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sumber segala kehidupan kami. Engkau sumber damai itu sendiri dalam hidup kami. Damai sejahtera itu akan terus Kau kerjakan bagi kami. Dalam situasi kondisi apapun Tuhan, kami percaya Engkau hadir buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Pada saat pagi ini, Roh Kudus terus kerjakan. Bekerjalah Engkau Tuhan. Berbicaralah Engkau buat kami. Di dalam setiap kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, segala kuasa yang bukan tanaman Tuhan. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus yang berkuasa, berotoritas atas hidup kami. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Dia sumber segalanya. Sedikit saya memberikan kesaksian. Kemarin kami berkunjung. Ada keluarga yang begitu terpuruk. Tapi saya percaya kita yang tinggal di dalam Kristus, sumber damai sejahtera menguasai akal pikiran kita. Amin Bapak Ibu. Kita katakan tak ada kuragu Tuhan di dalam mengikut Engkau. Haleluya. Tiada kuragu Tuhan. Haleluya. Walau banyak rintangan
datang masanya setiap lutut dan lidah bertelut di hadapan-Mu, karena di dalam kebenaran-Mu sungguh ajaib, janji yang indah, janji yang hidup. Haleluya, Kau berfirman buat kami Tuhan, tak ada mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin, haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya
hidup kami ada dalam kuasa-Mu. Hidup kami ada dalam genggaman-Mu ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan, bila kami datang kepada Engkau, Kau sendiri akan mengangkat hidup kami. Kau sendiri akan memulihkan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sulit, di mana Tuhan banyak sekali pergumulan doa dari banyak jemaat-Mu yang berseru-seru kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, Kau akan menjawab, dan kami yakin pada saatnya Engkau akan pulihkan kami. Terpujilah nama-Mu, saat ini kami rindu Tuhan mendengarkan sabda-Mu yang boleh menguatkan hidup kami, yang boleh menguatkan kami untuk terus melangkah, tetap dan tidak akan goyah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang beri kepercayaan untuk saya bisa kembali menyampaikan akan sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena saya tahu bahwa jemaat di tempat ini kalau mau hadir sekarang dan kalau mau datang beribadah kepada Tuhan adalah seperti orang-orang yang sedang mencari harta yang terpendam. Di dalam Matius 13 ayat yang 44 katakan bahwa ketika kita mencari firman Tuhan itu seperti orang yang mencari harta yang terpendam. Hal kerajaan sorga seumpama seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau sampai saat ini kita masih rindu akan firman Tuhan, kita bersyukur. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menemukan firman Tuhan, seperti menemukan harta yang terpendam. Karena akan tiba waktunya di mana kita tidak bisa menemukan lagi atau mendengar firman Tuhan. Kita akan mencari dan mencari, namun tidak menemukannya. Ya, seperti dalam Amos 8 ayat 11 sampai 12 katakan, kita akan mencari tetapi tidak mendapatkannya. Kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, manfaatkanlah kesempatan itu. Jangan kita berkata, wah masa yang sulit, ya, cari uang susah, ngapain pergi ke gereja ya, buang-buang waktu. Waktu kan bisa dimanfaatkan ya untuk kita usaha. Tetapi biarlah kita menyadari bahwa kesempatan itu masih ada, diberikan kepada kita untuk kita terus melangkah mengikuti akan jejaknya. Nah, di dalam kita mengikut Tuhan, janganlah kita stagnan, ya, biasa-biasa saja. Kalau doa itu hanya sekedar saat kita mau makan, ya, bangun tidur, mau tidur, atau banyak masalah kita doa. Ketika masalahnya sudah selesai, kita tenang aja, ya. Tetapi Tuhan mau kita naik level, ya, kita meningkat di dalam kita mengikut akan Dia. Di dalam kita mengikuti jejaknya, kita terus naik dan semakin naik, semakin dekat dengan Tuhan. Jangan kita tinggal di zona nyaman. Bukan waktunya lagi kita ini santai-santai. Saat-saat sekarang ini rasanya waktu itu sudah dekat ya. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Mungkin kita sehat-sehat saja saat ini. Kita nggak tahu banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Karena waktu-waktu sekarang adalah waktu yang jahat. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita tidak menduga India dalam satu hari 4.000 orang bisa mati karena penyakit COVID. Ini orang Lebaran, saya bingung ya. Sudah tahu berita seperti itu, malah ketika ada penyekatan orang-orang dari Jakarta, Bekasi, malah menjebol sekat tersebut. Mereka para pemudik ini dengan sepeda motornya langsung pada keluar dari pintu-pintu penyekatan tersebut.
Mereka tidak menyadari bahwa tujuan pemerintah supaya mereka tidak mudik adalah demi keamanan, demi kesehatan mereka sendiri, demi melindungi mereka sendiri, tetapi mereka nggak menyadari akan hal itu. Betapa ngerinya ya, di India sehari sekarang 400.000 orang yang kena COVID dalam sehari ya. Kita tidak tahu, tetapi biarlah kita mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan berarti Tuhan itu punya maksud yang jahat. Pasti ada rencana-rencana yang tidak bisa kita mengerti. Namun tujuan yang utamanya adalah untuk kita semakin dekat dengan Dia. Waktu-waktu kita saat di rumah rasanya lebih panjang ya. Saya sendiri seperti itu ya. Mungkin hampir kurang dari setahun ya, rasanya kok biasa bekerja ya, sekarang nggak kerja. Jadi rasanya di rumah waktunya tuh lama sekali. Ya mau ngapain, kadang bingung ya, mau ngapain. Nah, memang kita harus naik level. Waktu-waktu yang kita ada sekarang ini kita gunakan, kesempatan yang ada kita gunakan untuk naik level di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan. Memang untuk kita naik, kita butuh tenaga. Ya, kalau Bapak Ibu naik tangga sama dengan jalan biasa itu rasanya memang lebih berat naik ya, mendaki, naik gunung. Lebih ada tenaga yang diusahakan ya, kita mengusahakan. Ada tenaga yang harus dikeluarkan. Kita diharapkan seperti itu. Kita lebih sungguh-sungguh lagi. Saya ingat Bapak Gembala katakan bahwa kita harus konsisten di dalam mengiring Tuhan. Ya jangan hari ini setia, besoknya enggak setia. Ya, wah banyak masalah, terus enggak usah ke gereja. Wah banyak masalah, enggak usah doa-doaan. Saya kagum dengan Daniel. Dikatakan Daniel itu di dalam Daniel 6 ayat 11 katakan bahwa dia punya waktu-waktu dengan Tuhan sehari 3 kali. Ada masalah, enggak ada masalah, dia datang kepada Tuhan. Untuk apa? Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara menyediakan waktu untuk memuji menyembah Tuhan? Bukan lagi meminta-minta karena ada persoalan yang ada. Biasanya kita datang kepada Tuhan karena kita butuh, karena ada persoalan yang datang. Tetapi biarlah kita punya waktu yang berbeda untuk datang, memuji, serta menyembah kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ya. Pujian itu mengatakan ku menyembah. Itu di gereja. Apakah di rumah Pak Ibu Saudara menyediakan waktu juga untuk memuji dan menyembah Dia? Mungkin di rumah ada yang mengatakan sok-sok suci lu. Ya, oh kelakuannya aja masih enggak benar. Ya, oh bangun malam-malam terus berdoa, tapi kelakuannya masih marah-marah. Masih suka ngatur orang, ya. Masih suka begini, kekurangan kita disebutin. Saudara kalau disebutin seperti itu bagaimana? Ya Tuhan, wislah ra usah nyembah-nyembahan. Ra usah tangi wengi-wengi di rumah. Tidur kan enak. Ya. Kalau hati kita sudah punya niat, aku mau menyediakan waktu Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Mungkin selama ini aku belum bisa memberikan sesuatu yang baik. Mungkin aku belum memiliki kelakuan yang baik. Mungkin aku belum pernah melayani Engkau dengan baik. Tetapi ada kesempatan aku menyembah Engkau, aku mau melakukannya. Tetapi sekarang mungkin tetangga kita, kanan kiri kita ngomongin kita sok-sok suci, sok-sok rohani. Jangan marah. Katakan kepada dia,
Memang saya belum sempurna, memang saya banyak kekurangan, memang saya belum suci. Oleh karena itu saya datang kepada Tuhan untuk menyembah. Ketika saudara menyembah Tuhan, ada kekuatan baru yang akan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada pergumulan, ada masalah, kita kuat untuk menghadapinya. Kita akan mampu untuk terus percaya kepada Tuhan. Kita akan mampu untuk terus mengikuti akan jejaknya. Mazmur 17 ayat 15, tolong Saudara Vincent, di situ dikatakan, ya kita akan buka dalam Mazmur 17 ayat 5, maksud saya ayat 5 ya. Saya akan bacakan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Sebab itu saya ambil subtema untuk pagi ini adalah, Tuhan, mantapkanlah langkahku. Ketika kita menyadari bahwa kita harus mengikut jejak Tuhan, mungkin kita akan takut goyah. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, mantapkan langkahku di dalam aku mengikuti jejak-Mu. Karena kehidupan kita berasal dari Tuhan. Bapak Ibu, pernah ditanya enggak? Saya pernah ditanya begini, apa sih tujuan hidupmu? Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya seperti itu bagaimana? Apa jawabannya? Sudahkah Bapak Ibu Saudara punya jawaban? Apa tujuan hidupmu? Apa ya? Cari duit? Punya keluarga? Apa tujuan hidupmu? Ini perlu kita renungkan. Karena setiap manusia harus punya tujuan hidup. Ketika manusia enggak punya tujuan hidup, hidupnya tuh bangbung saudara, ya. Kayak enggak pasti begitu, asal-asalan hidup. Oleh sebab itu pagi ini biarlah kita menyadari apa sih tujuan hidup kita. Kita sebagai manusia yang berasal daripada Tuhan harus mengerti apa sih tujuan hidup kita. Nah, kita tahu bahwa manusia berasal dari Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya hidup kita pun berkenan kepada Dia. Nah, di dalam Mazmur 17 ayat yang pertama sampai 15 mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tapi intinya di dalam Mazmur 17 ayat 1 sampai 15 ini mengatakan merupakan doa daripada Daud, di mana kita perlu mempelajarinya. Mungkin selama ini kita sudah banyak mendengar ya dari hamba-hamba Tuhan tentang perikop ini, tentang doa-doa dari Daud. Nah, di dalam hidup kita, kalau kita tahu bahwa kita berasal daripada Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita perlu memiliki satu prinsip di dalam kehidupan kita. Seperti Daud, di sini dikatakan bahwa doa-doa Daud ini menyadarkan kita bahwa seseorang yang mengenal Tuhan pasti mengerti kasih anugerahnya, menghargai kasih anugerahnya, dan akan benar-benar menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Dari doa Daud ini, kita akan mempelajari yang pertama bahwa seseorang yang mengenal Tuhan pasti menghargai kasih dan anugerahnya. Kalau Bapak Ibu Saudara menghargai kasih anugerah Allah, pasti akan menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Ya Tuhan, Engkau sudah mengasihi aku dengan luar biasa. Ketika kita akan melakukan dosa, kita akan sadar akan hal itu.
dan kita tidak akan pernah mau melakukannya karena tidak mau mendukakan akan hati Tuhan. Saya menyadari ya, ketika kesulitan datang, IT Smart harus tutup, nggak ada pekerjaan, baik saya maupun Pak Lukman itu sampai beberapa bulan ya. Tetapi saya melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa ya. Karena saya coba jual masakan gitu, kan kadang ada sisa-sisa begitu ya, sisa bahan mentahnya itu saya pernah sudah habis semua tinggal ayam sepotong begitu ya. Waduh, tinggal segini. Tukang sayur nggak lewat, hari itu mungkin libur ya, saya lupa. Ya sudahlah. Saya percaya Tuhan pelihara. Jadi dari daging yang cuman segini, kalau boleh dibilang dada ayam itu yang sebelah. Jadi semuanya udah terjual, tinggal dada sebelah aja. Tapi separohnya loh, berarti mungkin seperempat kurang ya. Kalau dada separoh kan berarti seperempat, itu separohnya. Saya masak apa ya? Saya masak akhirnya pakai tepung ya. Jadi ayam saya bumbuin, saya kasih tepung sama telur begitu. Herannya tuh bisa sak piring tumpuk saudara, bisa banyak banget begitu ya, bisa pagi sampai malam tuh masih nggak habis-habis. Saya bingung, kok bisa ya? Mungkin saya tanpa sadar Tuhan melakukan mukjizat dengan seperti 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan itu rasanya berulang-ulang ya, bukan cuma ayam tapi hal-hal yang lain begitu saudara. Ya, banyak perkiraannya saya hasilnya segini tapi kok lebih ya, banyak seperti itu. Jadi kalau kadang saya kalau cerita sama anak saya, wah nggak masuk akal mah katanya begitu ya, nggak masuk akal. Ya terserah percaya atau tidak, tetapi saya menyadari Tuhan itu pelihara luar biasa. Jadi selalu tercukupkan begitu ya. Ada aja kejadian yang membuat saya terkagum-kagum meskipun itu hal-hal kecil, enggak seperti wah dapat gantau 10 juta, 2 juta, 5 juta, enggak, tapi hal-hal kecil itu membuat saya tuh rasa kagum saya kepada Tuhan tuh luar biasa. Hal yang kecil membuat saya menyadari Tuhan, meskipun saya merasa saya itu buruk ya, meskipun saya merasa saya banyak dosa, banyak kesalahan, tapi Tuhan kok bisa pelihara saya secara luar biasa. Keluarga kami Tuhan peliharakan, meskipun kadang ya ada pertengkaran kecil di rumah, saya merasa itu sesuatu yang dosa ya, sesuatu yang buruk, tetapi kok Tuhan masih sayang ya. Tuhan kok masih pelihara. Saya bersyukur kesempatan itu Tuhan masih berikan di dalam hidup kita. Bahkan saya menyadari rasanya Tuhan tuh makin dekat ya. Maksudnya saya di dalam hati tuh kepengen begini. Kok rasanya pengen makan itu loh, apa? Perkedel jagung. Ya, perkedel jagung kok rasanya kepengen. Tapi tukang sayur baru besok lagi lewat. Tiba-tiba tetangga sebelah tuh bisa ngirim perkedel jagung gede-gede begitu ya. Nanti apalagi tetangga belakang tuh ngirim oleh-oleh nih katanya biasanya datang. Itu hal-hal kecil sama saya rasanya terbelalak itu. Tuhan di dalam hati aja Tuhan tuh dengar gitu loh. Jadi kita ini jangan khawatir, jangan takut, makin dekatlah kepada Tuhan. Mantapkan langkahku Tuhan di dalam mengiring akan Engkau. Meskipun rasanya persoalan besar itu enggak pernah selesai. Tetapi yakinlah ada saatnya, ada waktunya Tuhan itu akan bukakan. Tuhan akan selesaikan masalah kita. Selanjutnya yang kedua, di dalam yang kita pelajari Mazmur 17 ayat 1 sampai 15, yang kedua adalah selama hidup kita harus punya tujuan sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Tadi saya katakan bahwa kita perlu memiliki satu tujuan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita menyadari akan hal itu kita akan buka dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Sudah ketemu? Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Ini
ayat yang akan membuat kita menyadari apa sih tujuan hidup kita. Tuhan katakan, engkau kuciptakan, engkau kujadikan dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu Tuhan, apa aku enggak kerja? Lalu Tuhan, apa aku enggak belajar? Yang mungkin lagi studi ya. Lalu aku enggak masak? Bukan begitu saudara. Masalah pekerjaan, masalah masak, masalah belajar itu nomor 2. Yang pertama hidup kita mengutamakan Tuhan. Yang pertama hidup kita harus memuliakan Dia. Dengan sikap kita di dalam rumah. Yang pertama di dalam rumah saudara. Kita harus betul-betul peka. Jangan saat kita ibadah, kita nampaknya rohani, kita nampaknya suci, kita nampaknya benar, pakaian kita rapi, ya kita berdandan dengan rapi, namun di rumah, ya kita tidak bisa jadi saksi bagi keluarga. Jadi yang pertama adalah bagaimana memuliakan Tuhan di dalam hidup kita dengan sikap kita di rumah. Ada perubahan-perubahan kecil. Jangan kita ini wis pokoknya hidup sak sukae gitu ya. Sak mau kita. Ya kita mau belajar. Tuhan, kalau firman-Mu katakan aku mau mengikuti jejakmu. Beri aku kekuatan. Agar aku bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluargaku. Di tengah-tengah orang dekat. Ya. Watak itu bisa berubah saudara kalau kita mau. Kalau enggak mau, sudah itu urusan saudara dengan Tuhan ya. Kita bisa merubah dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan ingin kita melakukan apa yang bisa mempermuliakan akan nama Dia. Mungkin kita enggak bisa melayani, tetapi kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah mungkin lingkungan pekerjaan kita. Nah itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah hidup memuliakan Tuhan adalah hidup untuk mengikuti jejaknya, melakukan firman-Nya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sudahkah kita mengikuti perintah Tuhan? Jangan benci, jangan dendam. Masih ada di antara kita yang benci dan dendam? Buang itu semua saudara. Waktu saya kecil, saya umur 7 tahun, saya ikut KKR yang kebaktian itu orang-orang dewasa, tetapi orang tua saya mengajak saya untuk ikut ke ibadah. Dan hamba Tuhan katakan, jangan merusak jembatan emas menuju surga dengan rasa bencimu dan rasa dendammu. Surga itu tidak mengizinkan setitik dosa pun masuk. Loh Tuhan katanya kalau yang percaya Tuhan, Tuhan memberi keselamatan. Betul. Tetapi ketika saudara melakukan dosa, berarti saudara tidak mengikuti perintah Tuhan. Berarti saudara tidak menghargai kasih anugerah, kasih keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi buang segala kebencian. Ya. Nggak ada artinya saudara, nggak ada untungnya, sia-sia itu semua. Saya pun menyadari akan hal itu. Ketika saya pernah membenci seseorang sedemikian rupa, tetapi Tuhan ingatkan, tidak ada artinya. Tuhan mau kita ini seperti Dia, mengampuni. Kita harus mengampuni berapa? 7 kali 70? 7, nah itu. Berarti nggak ada batasnya. Ya itu pun dalam sehari ya. Sudahlah, saya kadang kalau anak saya cerita, masih ini. Sudahlah saya bilang gitu. Nggak ada artinya itu. Kita belajar untuk mengampuni. Memang nggak mudah, saya tahu itu nggak mudah. Karena saya pernah mengalami sendiri. Tetapi Tuhan mau kita ini belajar melakukan perintah Tuhan. Jangan seperti Yudas ya, ketika melakukan satu kesalahan. Dia dengan pikirannya sendiri, dengan caranya sendiri. Ya. Dia malah binasa.
Kalau kita pernah melakukan kesalahan, masih ada kesempatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Masih ada kesempatan untuk kita mohon ampun kepada Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Dan kita akan dipulihkan. Nah, yang kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan adalah dengan memuji dan menyembah Tuhan. Saudara tahu gambar itu? Itu anak-anak kecil yang tidak diajari ya, berdoa itu sungguh-sungguh seperti apa. Dia merasakan sendiri ketika mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ada ekspresi yang benar-benar dinyatakan kalau mereka cinta kepada Tuhan. Jadi kita perlu memuji dan menyembah Tuhan bukan asal-asalan, tetapi sungguh-sungguh dari dasar hati kita untuk menyenangkan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau orang-orang yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Seperti Daud. Daud begitu dikasihi oleh Tuhan karena Tuhan melihat hatinya. Kalau di antara kita ada yang memiliki hati seperti Daud, saya yakin orang itu adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yohanes 4 ayat 23. Tadi WL sudah katakan bahwa akan tiba saatnya ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk benar-benar menyediakan waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di sela-sela waktu kesibukan kita, di sela-sela waktu istirahat kita. Beri waktu untuk Tuhan. Beri waktu untuk kita memuji dan menyembah kepada Dia. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingin memuji menyembah Tuhan? Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita datang kepada Dia. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita seperti Daud mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kepalsuan, tetapi kita nyatakan, Tuhan, sungguh aku mengasihi Engkau. Haleluya. Bukalah hati kita, senangkan Dia dengan pujian dan sembahan kita. Oh, ya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri, haleluya. Tata kasih karunia-Mu Bapa, katakan pada Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Oh ya.
dimanapun saat ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Di rumah pun Tuhan kami mau memuji menyembah Engkau. Karena tidak ada nilainya Tuhan. Terlalu berharga Tuhan waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan kami mau melangkah lebih lagi untuk mengikut Engkau dengan menyediakan waktu-waktu kami Bapa untuk bersekutu dengan Engkau. Bukan lagi untuk meminta-minta, karena Engkau mengetahui apapun kondisi kami. Tetapi kami mau menyembah Engkau dengan hati kami, karena itu Tuhan akan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih kalau Kau mengingatkan kami Tuhan, bahwa waktu-waktu hidup kami adalah singkat. Namun kami bisa memanfaatkannya untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan akan hati-Mu, bukan memalukan Engkau, bukan mendukakan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Biarlah mantapkanlah langkah kami untuk terus setia, untuk terus Tuhan mengiring akan Engkau. Biarlah lebih jauh lagi Roh Kudus berbicara di hati kami masing-masing, mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus hidup di hadapan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lalu saudara serahkan pada. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memperhatikan berita pekan gereja kita. Ibadah Minggu 16 Mei, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kamis 13 Mei, kembali saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, Kamis 13 Mei ada kebaktian peringatan Yesus naik ke surga. Ini bersamaan dengan Idul Fitri dengan tema kenaikan Yesus di surga. Asik. Adakah engkau di sana? Amin. Haleluya. Yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Jamnya jam 7 ya Bapak Ibu Saudara kasih, seperti jam biasa di hari Minggu gini. Jam 7 diingat Bapak Ibu Saudara kasih. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Bagi Bapak Ibu yang punya anak atau cucu, mengingatkan kembali kepada mereka supaya tetap ikut ibadah sekolah minggu. Komisi Pendidikan GBI Nias memberi kesempatan kepada putra putri jemaat GBI Nias untuk mengajukan beasiswa untuk tahun ajaran 2021-2022 untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA. Mari Bapak Ibu yang punya anak yang masih sekolah, silakan lanjut. Untuk itu dapat menghubungi Ibu Triposa atau Bapak Andono. Syarat dan ketentuan berlaku. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur Bapak Ibu jemaat GBI Nias atas dukungan doa dan dana untuk Komisi Pendidikan. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan, flu, batuk, panas dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Mohon persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Bapak Suprianto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil pengantar pulang, mohon masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Hosea. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdiri. Bapak surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang telah Tuhan taruh dalam ibadah kami. Kami tahu Tuhan betapa pentingnya Engkau memantapkan langkah-langkah kami dalam mengikuti jejak Engkau, sehingga kami tidak tergelincir jatuh. Hanya hal-hal yang kecil yang sangat-sangat tidak berarti di hadapan. Ajar kami untuk melihat betapa dahsyat, betapa hebat Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Berkati hamba-Mu Ibu Ivon yang telah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Kami percaya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Lukman, Sam dan Kesia. Apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Kami percaya Tuhan setiap kami yang hadir pagi ini diberkati Tuhan. Dan pagi ini kami juga mengucap syukur di tengah-tengah kami ada anak-Mu Immanuel Theophilus atau Theo yang sudah berhari jadi, yang Tuhan pimpin sampai dengan hari ini dalam keadaan sehat. Kami terus berdoa panjang umur, sehat, sukacita, dan sukses selalu apa yang dicita-citakan, menjadi alat kemuliaan nama Tuhan sebagai keturunan-keturunan ilahi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah beri kekuatan kembali. Yang putus asa Tuhan buka jalan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami. Kemuliaan ada di atas suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan. Terima kasih. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya, ahli-ahli waris surga, ditebus diselamatkan dalam dimensi waktu tanpa batas menjadi anak-anak Allah, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata,